Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, sir. Baik, sebelum kita memulai pertemuan kali ini, saya akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Zaki. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Next, Syarifah Putri. Hadir, Sir. Oke, the next, Siva Nurfatia. Hai, Pak. Utavia. Baik, thank you. Witri. Hadir, Sir. Yeyen Alfa Hasana. I'm here, sir. Yuliasi. Hadir, sir. Zulfa Zanjabil Kasturi. Hadir, Sir. Oke, thank you ya udah bisa hadir di pertemuan kita saat ini. Di pertemuan sebelumnya kita saya menyuruh teman-teman semuanya untuk membaca satu paragraf yang telah saya berikan. Dan jika teman-teman telah membaca paragraf tersebut, maka teman-teman akan menemukan beberapa kata yang memang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Karena pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang part of speech, yang dimana part of speech ini yang dimana jika kita mengetahui tentang part of speech, seseorang dapat mengetahui fungsi kata pada suatu kalimat. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang part of speech. Baik, untuk PPT-nya bisa ditampilkan. Oke. The next slide. Oke, langsung aja ya. Part of speech ini terdapat beberapa kata yang di dalamnya salah satunya adalah noun. Noun ini adalah, noun is word used as the name of anything, a person, animal, object, a place, a situation, a quality, or idea. Jadi, noun ini adalah suatu kata yang dimana digunakan untuk menyebutkan nama apapun itu, baik itu nama seseorang, nama hewan, objek, tempat, situasi, dan sebuah ide gitu ya. Adapun penggunaan noun ini sama penggunaannya itu kepada setiap nama apapun itu nama, maka itu bisa dikatakan noun. The next. PPT sebelumnya, slide sebelumnya. Oke, contoh dari noun ini adalah take your book please. Ada yang tahu dari teman-teman mana ini sebuah kata yang berbentuk nounnya? Book, sir. Book, sir. Oke, betul sekali. Nounnya itu adalah books di sini ya. Oke, the next slide. Pronoun. Pronoun is word used as substitute for noun. Jadi teman-teman semuanya, penggunaan pronoun dapat mencegah terjadinya pengulangan kata yang dapat menyebabkan wacana yang terbangun tidak baik. Jadi misalkan nih, di kalimat sebelumnya dikatakan bahwasannya
ibu pergi ke pasar. Maka di kalimat selanjutnya kita hanya menggunakan si atau dia. Dia ibu telah ke pasar, seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi ini itu untuk menghilangkan wacana yang terbangun tidak baik. The next slide. Contohnya, this is my car. This-nya ini adalah pronoun ya teman-teman semuanya. Contohnya seperti ini, this. This, my, dan lain sebagainya. The next. Yang selanjutnya adalah verb. Verb a word that tell of an action or state of being and the time when it is. Di sini sudah ada contohnya puja study grammar. Jadi verb ini merupakan kata yang digunakan untuk mengekspresikan aksi, tindakan atau keadaan dari subjek untuk menunjukkan peristiwa atau keadaan yang sedang terjadi atau telah terjadi. Contohnya di sini Puja belajar grammar. Study di sini adalah verb ya teman-teman semuanya. I go to school. Go-nya ini adalah verb ya teman-teman. The next. Adjective. Adjective is word that qualifies noun or pronoun by describing it. Jadi teman-teman, adjective ini adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti. Biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Ya. Jadi adjective ini adalah kata sifat yang menjelaskan kata benda atau kata ganti untuk membuat kata benda dan kata ganti itu menjadi lebih spesifik. Contohnya, Zaki is diligent boy. Diligentnya ini di sini adalah adjective ya teman-teman. Pintar, malas, dan lain sebagainya itu adjective. Next. Adverb. An adverb is a word that modifies or describing a verb, adjective, or another adverb. Oke, jadi teman-teman semuanya, adverb ini secara sederhananya, adverb digunakan untuk menjelaskan atau memberikan tambahan informasi mengenai kata kerja, kata sifat, atau adverb itu sendiri. Biasanya adverb ini memiliki akhiran L dengan Y. Untuk menjelaskan kata kerja, run quickly. Ini adalah adverb. Bisa disebutkan tadi bahwasanya diakhiri dengan L dengan Y biasanya. Seperti ini ya teman-teman kurang lebihnya. The next slide. Preposition. So its verb please before noun or pronoun to show its relationship to some other word in sentence. Jadi teman-teman semuanya, preposition ini diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk membuat atau untuk membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lainnya dalam suatu kalimat. Oleh karena itu, preposition selalu menjadi bagian dari suatu frasa proposisi. Preposition hampir selalu berfungsi sebagai adjective atau adverb. Seperti itu. Contohnya, please stay for lunch. For-nya di sini adalah preposition. Seperti itu. The next. Conjunction. Conjunction is a word used to connect one word to another word or one sentence to another sentence. Jadi conjunction ini digunakan untuk menghubungkan satu kata ke kata yang lainnya atau satu kalimat ke kalimat yang lainnya. Conjunction bisa digunakan untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Seperti itu. Example, Ucep and Asep come yesterday. N-nya di sini adalah conjunction, menghubungkan Ucep dengan Asep. Seperti itu. Dan masih banyak lagi conjunction yang lainnya seperti saya pergi ke pasar untuk membeli lauk misalkan. Untuknya di sini adalah conjunction. The next.
Interjection. Interjection is an exclamatory word or phrase to express a student feeling or mind or emotion. Jadi interjection ini merupakan kata yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda. Nah, interjection ini teman-teman semuanya biasanya jarang dilihat di dalam sebuah tulisan karena ini untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda. Contohnya, well, you must go now. Well-nya di sini adalah interjection, mengekspresikan tingkat emosinya. Well, seperti itu. Atau yang lainnya, I am jatuh dari jurang dan saya berteriak misalkan. Oh, tidak. Itu interjection ya, teman-teman semuanya. Nah, the next. Pada speech ini segitu atau beberapa speech itu semuanya seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman semuanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai part of speech yang tadi sudah dibahas? It's clear, sir. Oke, thank you. Nah, sekarang saya akan membagi menjadi 2 kelompok teman-teman semuanya. Zaki, Syarifah, Syifa, Utap, kelompok pertama. Witri, Yeyen, Yuli, Zulfa, kelompok kedua. Bisa dipahami? Yes, sir. Bisa, sir. Oke, Bisa. thank you. Jadi kuisnya ini seperti ini. Kelompok pertama memberikan kata ke kelompok kedua dan kelompok kedua menjawab kata tersebut. Misalkan kelompok pertama melontarkan kata book, maka kelompok kedua menjawabnya dengan noun. Seperti itu. Begitupun sebaliknya. Kelompok kedua melontarkan kata ke kelompok pertama. Baik, bisa dipahami? Bisa, Bisa, Sir. Yes, sir. Oke, thank you ya semuanya. Baik, silahkan dimulai dari kelompok pertama untuk melontarkan kata ke kelompok kedua. Baik, siap, Sir. Katanya my, Sir. Oke, my ya. Kelompok kedua. Jenis apa? My Pronoun. itu. Pronoun, Pronoun. Oke. Thank you. Betul sekali ya. My ini adalah pronoun. Baik, kelompok kedua silahkan. Beautiful, beautiful. Beautiful. Oke, kelompok pertama. Silahkan jawab. Adjective, Sir. Oke, adjektif. Betul sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman kurang lebihnya sudah paham tentang part of speech ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya, saya ingin teman-teman nanti akan saya kirim sebuah paragraf yang dimana teman-teman harus menjelaskan kata ini tuh bentuknya apa, noun kah, verb kah, pronoun kah, adjective kah, untuk pertemuan selanjutnya. Ya, teman-teman semuanya. Bisa dipahami untuk tugas minggu depannya? Bisa, Sir. Oke. Oke, thank you. Untuk pertemuan saat ini cukup sampai di sini ya teman-teman semuanya. I hope you are study be hard, don't be lazy. You can if you think you can. Okay? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, sir.